Indonesia 1945 sampai hari ini dinyatakan merdeka, tapi kita tidak merdeka secara moral, kita tidak merdeka secara nilai, kita tidak merdeka secara adab. Kita merdeka secara proklamasi yang diproklamasikan dengan lisan, tapi kita tidak merdeka karena masih banyak manusia-manusia yang tak beradab, yang tidak bermoral, yang tidak beretik. Mereka berkhianat kepada negara dan agama. Mereka perjualbelikan agama demi kepentingan-kepentingan mereka. Para penguasa-penguasa pengkhianat yang duduk di atas, yang mengatasnamakan rakyat, yang menjunjung tinggi nasionalisme Pancasilais, mengaku seolah-olah lebih Pancasila daripada Pancasila itu sendiri. Tapi mengapa mereka berkhianat terhadap nilai-nilai kemerdekaan itu? Kemiskinan bukan semakin hilang, tapi justru semakin tampak dan jadi tempat untuk mencari kepentingan. Pertanyaan kembali muncul, di mana letak kemerdekaan? Refleksi kemerdekaan diisi dengan kemaksiatan, diisi dengan perjudian, yang kadang-kadang dalam refleksi tersebut kita sedang diperang dengan perang pemikiran, seolah-olah yang dibuat itu adalah baik, hiburan, tapi bertentangan dari nilai-nilai ajaran Islam. Di mana letak kemerdekaan? Akankah refleksi kemerdekaan itu harus menerobos batas-batas agama, nilai-nilai agama yang sudah disandingkan? Di dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf ayat 52, kata Allah, wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Sesungguhnya Allah tidak mau menerima atau tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang melakukan perbuatan pengkhianatan. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad, la imana liman la amanatalah wa la dina liman la ahdalah. Tidak beriman orang-orang yang tidak memiliki amanah atau yang tidak amanah, dan tidaklah orang-orang itu punya agama atau tidak beragama jika orang tersebut tidak menepati janji. Di dalam hadis yang lain, ayatul munafik thalathah, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Ada 3 karakter kaum munafik atau kemunafikan secara sifat. Syekh Saleh Fauzan membagi dalam kitabnya Tauhid, Kitabut Tauhid. Yang pertama, an-nifaq terbagi 2, nifaqul asghar wa nifaqul akbar. Munafik kecil dan munafik yang besar. Di dalam riwayat yang lain, di dalam hadis yang lain, arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun min hudna kanat fihi khaslatun minan nifaq. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa idza khasama fajara. Kata Nabi, ada 4 perkara yang menyebabkan seseorang itu bisa disebut sebagai orang munafik. Satu di antaranya adalah pengkhianat, yang suka berkhianat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari pemaparan ayat yang pertama sampai yang terakhir daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan kalian berkhianat, mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan kalian mengkhianati amanah-amanah yang telah diberikan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui. Apa maksud ayat ini? Ayat ini memberikan nasihat kepada kita bahwa karakter yang paling tidak disukai oleh Allah adalah karakter pengkhianatan.
Karakter yang tidak disukai oleh Rasulullah adalah karakter pengkhianatan. Karakter khianat ini kita akan sering temukan dan mudah kita temukan di tengah umat manusia yang tak beriman. Karena kalau mereka beriman, mesti mereka tidak berkhianat. Kalau mereka menjaga iman, mesti mereka tidak akan melakukan pengkhianatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merujuk kepada kondisi kita hari ini, Indonesia dinyatakan merdeka 1945, 17 Agustus, yang besok Ahad diperingati oleh sekian banyak umat manusia yang ada di Indonesia. Poinnya, refleksi kemerdekaan mereka lakukan dengan berbagai macam model, baik itu sifatnya hiburan, begitu juga dengan hal-hal yang lain, dengan tujuan mengingat perjuangan-perjuangan para pendahulu yang memang kekeh, kokoh, kuat memperjuangkan Indonesia untuk merdeka. Di dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, ingin sedikit kita singgung, muncul para orang-orang yang berkhianat terhadap negara dan agama yang mengambil kepentingan di balik kemerdekaan tersebut. Ketika kita berbicara tentang persoalan pengkhianatan, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, pernah dulu terjadi di Jakarta satu perkumpulan para ulama yang ingin membicarakan tentang kemerdekaan Republik Indonesia, dibocorkan oleh salah seorang yang dianggap alim kepada Belanda, yang dengan tujuan mendapatkan golden yang ditulis di dalam bukunya, sehingga pada akhirnya para perkumpulan ulama-ulama tadi yang ingin membangkitkan kemerdekaan tersebut dibombardir oleh Belanda, sehingga tak jadi berkumpul, tak jadi membicarakan kemerdekaan. Ada orang-orang di balik itu yang punya kepentingan mencari golden, emas, kepentingan duit, bekerja sama dengan Belanda. Mereka tak suka Indonesia merdeka, bekerja sama dengan Belanda yang ketika itu menjajah Indonesia, yang ketika masa penjajahan tersebut masih bisa meluangkan kekuatan untuk bergabung dengan Belanda, bersama-sama menghancurkan para pejuang-pejuang muslim yang ketika itu hendak memperjuangkan kemerdekaan. Artinya apa? Di tengah proklamasi kemerdekaan muncul para pengkhianat-pengkhianat yang merusak. Pada masa hijrah baginda Nabi sampai di Yasrib Madinah, muncul para pengkhianat-pengkhianat yang tidak suka dengan Nabi, tapi mereka sudah masuk ke dalam Islam. Oleh Allah di dalam Al-Quran, mereka ini disebut dengan manusia-manusia munafik. Ketika Nabi sampai di Madinah, bukan Nabi tak punya musuh, justru musuh Nabi adalah dari diri umat muslim itu sendiri. Siapa mereka? Umat muslim yang munafik, yang masuk ke dalam Islam, tapi masuk ke dalam Islam demi kepentingan dan jabatan serta kekuasaan. Apa intinya? Intinya sederhana. Di setiap perjuangan menegakkan nilai-nilai agama, moral, akhlak, nilai-nilai tertinggi agama,
muncul manusia-manusia yang munafik, yang tidak suka dengan nilai-nilai itu tumbuh dengan baik. Indonesia 1945 sampai hari ini dinyatakan merdeka. Tapi kita tidak merdeka secara moral, kita tidak merdeka secara nilai, kita tidak merdeka secara adab. Kita merdeka secara proklamasi yang diproklamasikan dengan lisan. Tapi kita tidak merdeka karena masih banyak manusia-manusia yang tak beradab, yang tidak bermoral, yang tidak beretik. Mereka berkhianat kepada negara dan agama. Mayoritas di antara mereka beragama Islam. Mereka perjualbelikan agama demi kepentingan-kepentingan mereka. Para penguasa-penguasa pengkhianat yang duduk di atas, yang mengatasnamakan rakyat, yang menjunjung tinggi nasionalisme Pancasilais, mengaku seolah-olah lebih Pancasila daripada Pancasila itu sendiri, lebih Islamis daripada agama itu sendiri. Tapi mengapa mereka berkhianat terhadap nilai-nilai kemerdekaan itu? Mengapa mereka berkhianat mengatasnamakan masyarakat dan agama? Sesungguhnya kalau kita rujuk kemerdekaan itu, maka kita belum benar-benar merdeka. Kenapa demikian? Adab bukan semakin bagus, malah semakin menurun. Akhlak semakin hilang, semakin hari semakin hilang. Khamar bukan semakin hilang, tapi justru semakin pesat. Zina bukan semakin redup, tapi justru semakin jelas. Manusia tidak beragama bukan semakin sedikit, justru semakin banyak. Aliran-aliran sesat di tengah perkembangan Islam yang pesat bukan semakin redup, tapi justru semakin banyak. Kemiskinan bukan semakin hilang, tapi justru semakin tampak dan jadi tempat untuk mencari kepentingan. Bahkan membuat kemiskinan hanya demi karena kepentingan. Pertanyaan kembali muncul, di mana letak kemerdekaan? Refleksi kemerdekaan diisi dengan kemaksiatan, diisi dengan perjudian, yang kadang-kadang dalam refleksi tersebut kita sedang diperang dengan perang pemikiran. Seolah-olah yang dibuat itu adalah baik, hiburan, tapi bertentangan dari nilai-nilai ajaran Islam. Di mana letak kemerdekaan? Akankah refleksi kemerdekaan itu harus menerobos batas-batas agama, nilai-nilai agama yang sudah disandingkan? Kita ambil contoh perlombaan 17 Agustus. Kita harus merdeka secara apa? Kita berhak merefleksikan kemerdekaan dengan kebahagiaan, tapi bukan berarti menghalalkan perjudian meskipun hanya sedikit. Bukan berarti menghiasi refleksi kemerdekaan dengan perbuatan yang diharamkan meskipun hanya sedikit. Kadang-kadang kita melihat miris di tengah perlombaan tanpa disadari ada unsur perjudian. Mereka berlomba dalam taruhan yang justru dianggap judi, tapi oleh sebagian mata mengatakan ini biasa, sudah turun-temurun kami lakukan. Jadi kita membiasakan sesuatu yang sudah diharamkan, tapi kecil yang sering kita tampak. Yang kedua, dihiasi dengan organ, musik, yang kelak musik-musik tersebut biasanya harus digandeng dengan minuman khamar, biduan, tradisi-tradisi merayakan kemerdekaan dengan melucuti norma-norma dan nilai-nilai yang tidak bermoral. Ini bagian daripada pengkhianatan kepada kemerdekaan,
kepada agama. Mereka berkhianat kepada Allah. Mereka berkhianat kepada negara. Dalam Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang seharusnya kita maknai dengan penuh keimanan, bukan justru dengan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu nasihat buat kita semua yang mampu melihat, yang melihat kemungkaran-kemungkaran yang terjadi dalam refleksi kemerdekaan, dalam bentuk pengkhianatan, menghadirkan kemaksiatan, maka wajib bagi setiap umat muslim yang sadar, yang beriman, untuk membenahi sedikit demi sedikit, biar kita tak terjerumus dalam karakter jahiliyah yang dahulu sampai hari ini. Dulu jahiliyah judi khamar biasa. Kalaulah hari ini judi dan khamar adalah hal yang biasa, maka kita telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya sebagai orang yang mengaku beriman. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tugas kita berat. Kita harus berhadapan dengan setiap para pelaku-pelaku pengkhianat nilai-nilai agama dan pengkhianat kemerdekaan dalam bingkai negara. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.